Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali di materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Dan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, menurut anak-anak semua, apakah sebagai manusia kita bisa hidup sendiri tanpa perlu bantuan orang lain? Tentu tidak ya. Nah, untuk itu mari kita perhatikan dan simak bersama materi tema manusia sebagai makhluk sosial berikut ini. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Dan manusia juga menjalankan perannya dengan menggunakan sebuah simbol. Simbol itu digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan. Nah, berikut pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia, tidak mengenal sebuah kedudukan, bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya, dan setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan komunikasi, sosialisasi, dan juga interaksi dengan masyarakat yang lainnya. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, bantuan dari spesialisasi dan organisasi atau integrasi sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan kemajuan manusia yang terlihat akan bersandar pada sebuah kemampuan manusia. Kemampuan tersebut adalah kerjasama dengan kelompok yang lebih besar. Bekerjasama secara sosial adalah sebuah syarat untuk menjalankan kehidupan yang baik di dalam suatu masyarakat yang saling membutuhkan. Baiklah, berikut ini contoh manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, gotong royong. Salah satu contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah melakukan gotong royong. Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan bekerja sama. Gotong royong adalah salah satu contoh yang nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kemudian, contoh yang kedua, mentaati peraturan. Sikap atau bentuk ketaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitarlah yang menjadi contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sikap menaati peraturan atau tata tertib adalah sebuah kesadaran bahwa manusia tidak hidup hanya sendiri, melainkan hidup dengan berdampingan bersama manusia yang lainnya. Dan contoh yang ketiga, tegur sapa. Saling menyapa antar satu dengan lainnya adalah sebuah contoh lain dari manusia termasuk makhluk sosial. Saling tegur sapa adalah contoh interaksi yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian, membantu orang lain. Dapat dikatakan, saling membantu adalah ciri atau contoh utama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk dirinya, begitupun sebaliknya. Dan contoh yang kelima, menjaga hubungan baik. Contoh lain yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dengan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Contoh kecilnya adalah menjaga hubungan baik dengan tetangga. Hidup di tengah masyarakat tidaklah sendiri, ada tetangga-tetangga di sekeliling kita. Maka dari itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah hal yang wajib. Selanjutnya,
Contoh yang keenam, bersosialisasi dengan lingkungan. Seorang yang pandai bersosialisasi dengan lingkungannya berarti ia mampu menjalin hubungan dengan orang lain, mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini akan membuat hubungan menjadi baik dan mempererat tali silaturahmi ke depannya, sehingga kehidupan bermasyarakat akan terjalin dengan baik. Dan contoh selanjutnya, mengedepankan kepentingan bersama. Kepentingan umum harus didahulukan dibandingkan kepentingan individu. Hal ini adalah salah satu syarat supaya kelompok sosial terbentuk. Ada hal-hal individu yang harus dikorbankan demi kepentingan bersama. Ini merupakan contoh dari manusia sebagai makhluk sosial. Dan selanjutnya, contoh yang ke-8, saling memberi semangat dan motivasi. Saling memberi semangat atau motivasi juga merupakan interpretasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Terkadang kita sedang dalam keadaan senang, manusia tetap membutuhkan manusia lain, apalagi ketika sedang dalam keadaan kurang baik. Setiap manusia yang sedang dalam keadaan buruk akan membutuhkan manusia lain, baik secara moral maupun material. Dan contoh yang terakhir yaitu menerima perbedaan. Indonesia adalah negara dengan sejuta perbedaan. Namun, perbedaan itulah yang harus menyatukan satu sama lain. Sikap mampu menerima sebuah perbedaan merupakan contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama satu sama lainnya. Baiklah, manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia yang lainnya. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kesadaran manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih lemah daripada wujud sosial yang besar dan kuat. Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non-formal maupun bentuk-bentuk formal, dengan wibawanya wajib mengayomi individu. Dan baiklah Anda semua, itulah tadi materi bimbingan konseling kita pada pertemuan kali ini dengan tema manusia sebagai makhluk sosial. Semoga tema kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk Anda semua. Baiklah, sampai ketemu di materi bimbingan konseling selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dreamspedia.